Shalom dan salam jumpa kembali dalam kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua masih sehat sampai hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada kesempatan ini saya mempersiapkan rancangan khotbah untuk hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 dalam rangka ibadah memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Nas pembacaan kita hari ini adalah Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan baca untuk kita sekalian. Begini bunyi firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan sabda Tuhan dalam hidup sehari-hari. Tema perenungan kita dari bacaan hari ini adalah menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Sekali lagi, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, bacaan kita ini adalah tulisan dari Lukas yang menjelaskan tentang perjalanan pelayanan para rasul dan sekaligus pengalaman mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kita membaca dan kita merenungkan di pasal yang pertama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita memperhatikan bacaan ini, maka sangat jelas bahwa antara fokus para murid dengan fokus Tuhan Yesus itu berbeda. Hal ini dapat terlihat di dalam apa yang dipertanyakan oleh para murid atau orang-orang yang hadir pada kesempatan itu. Coba perhatikan pertanyaan mereka ini. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Fokus mereka ini adalah fokus tentang kerajaan Israel, kerajaan di bumi ini. Dan mereka mau supaya hal itu bisa segera untuk dipulihkan. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa mereka berkata demikian? Mengapa para murid berkata atau orang-orang yang hadir pada kesempatan ini bertanya, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka membutuhkannya sekarang. Karena apa? Kalau misalnya kita memperhatikan kembali kepada perjanjian lama, maka kita melihat bahwa kerajaan Israel itu mulai ada rajanya, ada Raja Saul, ada Raja Daud, ada Raja Salomo, dan dilanjutkan oleh ada Rehabeam dan juga ada Yerobeam dan sampai selanjutnya. Titik paling penting di sana adalah bahwa kerajaan yang sudah terpecah-pecah ini akhirnya dikuasai
dan dijajah oleh Romawi. Dan karena itu orang-orang yang hadir pada kesempatan itu ketika bertemu dengan Yesus, mereka mau supaya kerajaan ini dipulihkan. Mereka mau supaya kerajaan Israel dikembalikan kepada kejayaan masa lalu. Mereka mau supaya itu dikembalikan pada kemakmuran yang lebih hebat dan lebih baik. Mereka mau supaya keamanannya terjamin, dikembalikan kepada masa-masa di mana raja-raja mereka begitu kuat dan begitu luar biasa. Tetapi apakah Tuhan Yesus menganggap ini penting, Pak, untuk sementara ini? Atau ketika hal itu disampaikan kepadanya? Rupanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, fokus Tuhan Yesus bukan demikian. Para murid fokus dengan kerajaan Israel sekarang. Tapi justru Yesus itu fokus pada kerajaan yang akan datang. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita perhatikan apa yang menjadi jawaban dari Tuhan Yesus. Dia bilang begini, jawabnya. Jadi waktu dikatakan Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lalu ayat yang ketujuh, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, mereka bertanya tentang pemulihan kerajaan Israel sekarang. Sekarang. Tetapi Yesus justru menjawabnya, engkau tidak perlu tahu tentang hal itu. Karena apa? Karena pasti dikerjakan oleh Tuhan dengan caranya sendiri dan dengan wujud yang dikerjakannya sendiri. Tidak seperti yang dipikirkan, yang dikerjakan oleh orang-orang yang hadir pada zaman itu. Jadi Yesus mengatakan kepada mereka, engkau tidak perlu tahu itu. Kapan dan di mana Allah bekerja pada kesempatan yang Dia mau. Itu maunya Tuhan dengan kuasa dan otoritasnya sendiri. Setelah Yesus berkata bahwa engkau tidak perlu tahu tentang hal itu, lalu Yesus menawarkan hal yang paling penting. Jadi fokus para murid yang tadinya pemulihan bagi bangsa Israel, sekarang Yesus mengalihkan fokus mereka, pandangan mereka kepada hal yang lebih besar dan yang lebih luar biasa. Yang pertama, dia katakan di dalam ayatnya yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Tidak penting kapan itu dipulihkan. Tetapi yang terpenting adalah bahwa Roh Kudus turun atas kamu. Itu yang lebih penting fokus dari Tuhan Yesus. Sesuai dengan janjinya kepada para muridnya. Kalau dia sudah mau naik ke surga. Kalau dia sudah tidak ada di bumi ini. Maka dia akan mengutus Roh Kudus untuk menggantikan kehadirannya di tengah-tengah umatnya, menyertai orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi bagi Tuhan Yesus tentang otoritas, kuasa yang diterima oleh orang-orang percaya melalui kehadiran Roh Kudus, itu jauh lebih penting dari pertanyaan mereka tentang pemulihan Israel. Pemulihan kerajaan Israel. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentang otoritas dan kuasa yang diterima oleh murid-murid kalau Roh Kudus turun itu nyata ketika Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Kalau kita membaca baik di dalam pasalnya yang kedua, Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 14 sampai 40 itu, maka kita menemukan di sana betapa Petrus berkhotbah luar biasa. Dan nyata kuasa Tuhan di sana. Buktinya, ketika dia selesai berkhotbah, maka ada 3.000 orang yang bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di sanalah nyata ada kuasa dan otoritas dari Tuhan. Jadi yang terpenting bukanlah pemulihan kerajaan Israel di muka bumi ini dalam waktu yang begitu singkat seperti yang diharapkan oleh para murid. Tetapi Yesus mengarahkan pandangan mereka untuk menerima Roh Kudus, memperkenalkan pribadi
Yang ketiga, dari Allah Tritunggal. Dan karena itu yang kedua, yang penting adalah kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, maka kamu menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi yang kedua adalah, jadi yang pertama tadi adalah menerima Roh Kudus, yang kedua adalah mereka menjadi saksi Kristus. Saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, orang yang memperhatikan, dan orang yang merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Dan karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kamu sudah menerima Roh Kudus, sekarang kamu diutus untuk menjadi saksi. Apa yang mau disaksikan? Yang mau disaksikan oleh para murid adalah, karena Yesus ini mengatakan kamu akan menjadi saksiku, berarti yang paling pokok, yang paling pertama adalah kita harus memberi kesaksian tentang diri dari Tuhan Yesus itu sendiri. Mulai dari natur kealahannya, natur kemanusiaannya, kita harus sampaikan kepada dunia bahwa dia Tuhan, dia juru selamat, dan dia adalah manusia yang telah rela datang dan menyerahkan hidupnya untuk menebus kita yang berdosa. Kamu akan menjadi saksiku. Berarti kita menjadi saksi Kristus, maka secara jelas ditekankan supaya kita mengenal siapa yang kita saksikan. Maka kita perlu tahu siapa Tuhan Yesus itu. Dan itu juga yang akan kita sampaikan kepada seluruh dunia. Dan sekali lagi, kalau kita memperhatikan apa yang sudah dikhotbahkan oleh Petrus, maka semua itu sudah disampaikan secara ringkas, utuh. Mulai dari perjanjian lama, sampai Yesus lahir, sampai dia pelayanan, sampai dia mati, sampai dia bangkit. Dan yang kita baca hari ini kita tahu, dia sudah naik ke sorga. Itulah inti dari pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus itu. Kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh tanah Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Itu berarti para murid diingatkan tugas mereka waktu mereka dipanggil. Ketika pertama sekali Yesus memanggil mereka, lalu dia berkata kepada mereka di dalam Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Matius pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-19 berbunyi demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kamu akan menjadi penjala manusia. Kamu akan mengumpulkan banyak orang. Kamu akan mencari orang-orang. Untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Menyembah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Dulunya kamu adalah menjala ikan, dan sekarang kamu harus menjala manusia. Dengan cara apa? Itu yang disampaikan Yesus. Kamu harus beritakan Injil ke seluruh muka bumi ini. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, murid-murid dalam hal ini dipulihkan. Mereka diingatkan kembali tentang tugas dan tanggung jawab mereka untuk menjala manusia. Memang perlu Israel itu dipulihkan, tapi bukan itu yang terpenting. Ada waktunya nanti. Karena bukan kerajaan itu yang paling utama. Ada kerajaan yang lebih penting. Oleh karena itu, Yesus sendiri pernah berkata di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-36 dikatakan begini. Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara.
Para murid memikirkan bagaimana kerajaan Israel yang sekarang itu dipulihkan. Tapi Yesus mengarahkan pandangan mereka, kerajaanku bukan dari bumi ini. Ada kerajaan yang lebih baik. Ada kerajaan yang lebih hebat. Dan ada kerajaan yang dimiliki oleh Kristus jauh sebelum dunia ini diciptakan. Dan hal itu kita bisa baca di dalam apa yang sudah dituliskan di dalam kitab Ibrani. Untuk kita sekalian. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-28 dikatakan begini. Ibrani 12 ayatnya yang ke-28 dikatakan begini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi, fokus para murid adalah pemulihan bagi Israel yang sekarang. Tetapi Yesus sendiri mengingatkan bahwa ada kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan itu adalah kekekalan. Itu kerajaan yang luar biasa. Yang tidak terdampak oleh banjir bandang, tidak kena tsunami, dan tidak kena gempa bumi. Itu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, oleh karena itu, maka ini adalah kerajaan yang abadi dan Tuhan mau supaya kita ada di sana. Karena itu penginjilan begitu penting. Kita menjadi saksi Tuhan. Kita memberitahukan kepada mereka bahwa ada Yesus yang pernah lahir ke dalam dunia ini. Dia adalah Tuhan, tetapi dia lahir menjadi manusia untuk menebus kita yang berdosa. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus, orang yang mau menjadi saksi Tuhan harus memastikan dirinya bahwa dia sudah menerima Roh Kudus. Sebab dengan menerima Roh Kudus, dia akan memiliki otoritas, dia memiliki kuasa seperti dinamit yang bisa memporak-porandakan keadaan. Sehebat apapun, sekeras apapun hati manusia yang seperti batu. Tapi kalau Injil diberitakan dengan baik, maka dia akan dilululantakan dan dia bisa berubah dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu jangan heran, ada dukun, ada preman, ada pembunuh yang tiba-tiba bisa berubah dan bertobat karena Injil dapat mengubahnya. Ada kuasa yang menyertai di dalam pemberitaan orang yang percaya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Setelah Yesus menyampaikan hal penting ini bagi mereka supaya mereka menerima Roh Kudus dan mereka menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan karena itu kita perlu tahu bahwa kita harus mengerjakannya dengan segera, di mana saja dan kapan saja. Sampai kita tinggalkan dunia ini. Tapi pertanyaannya, apa yang mau kita sampaikan? Apa yang mau kita saksikan? Itulah yang saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama, sampaikanlah siapa Yesus yang sesungguhnya. Karena dia katakan, kamu menjadi saksiku. Sampaikanlah siapakah Kristus yang sesungguhnya. Dia yang adalah Allah dan dia yang adalah manusia. Dialah yang mencipta langit dan bumi dan dialah yang datang untuk memberikan dirinya sebagai korban tebusan bagi orang-orang yang berdosa. Juga sampaikan tentang berita Alkitab, berita Injil, mulai dari sebelum dia lahir, ketika dia lahir, ketika dia besar dan menjadi pelayan Tuhan, atau menjadi pelayan bagi seluruh umat manusia. Maka juga memberi dirinya untuk mati, bangkit, dan hari ini kita baca bahwa rupanya dia naik ke sorga dan dijanjikan dia akan datang kembali. Itulah berita yang kita sampaikan kepada dunia ini. Dan oleh karena itu, saya berharap kita semua yang mendengarkan renungan ini membuat kita semakin bersemangat untuk bersaksi tentang Tuhan. Menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan lebih bersemangat untuk melakukannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai, membimbing kita sekalian. Amin.